Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد, yang pertama, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah libur panjang, diberikan kembali taufik untuk memulai lagi rutinitas yang insya Allah bermanfaat. Dan memulai ini bukan hal yang mudah. Jadi sebuah kesyukuran bahwa kita bisa melanjutkan kembali agenda yang insya Allah kita mendapatkan faedah darinya. Tentu salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan para pengikut hingga akhir kelak. Juga saya dan mungkin mewakili pengurus juga mengucapkan tadi terima kasih ya, kepada seluruh pihak yang membantu terselenggaranya acara ini dan acara-acara kita ke depannya. Semoga itu menjadi wasilah ya, wasilah kita berjuang, wasilah kita untuk bisa memberikan apa yang kita miliki untuk agama ini. Nah, tidak berat insya Allah untuk hari ini, hanya akan kita bahas di antara nasihat Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, atau Ibnu Utsaimin rahimahullah, di antara nasihat beliau dan risalah yang beliau sampaikan kepada para penuntut ilmu, para penuntut ilmu. Sering mungkin kita dengar ada istilah khuluq, ada istilah khalq, ada istilah khuluq, ada istilah khalq. Siapa yang tahu perbedaan antara khuluq dengan khalq? Khuluq minta kembali atau rujuk. Al-Khalq ada pemimpin, Al-Khalq adalah Allah pemimpin. Al-Khalq pencipta. Jadi rujuk itu maksudnya apa? Maksudnya itu khuluq mungkin pada ain. Coba, ini pembahasannya orang dewasa. Ayo, ada jawaban lain? Jazakallah khair. Tapi yang tadi mendekati, yang khalq kembali kepada Khaliq itu benar. Nah, Kalau khuluq adalah akhlak. khuluq Perceraian antara suami istri. sebentar, satu-satu. Antum dulu. Khuluq pakai kof. Pakai qaf. Pakai kof. Bukan khulu' ya. Khuluq. Bukan khulu', bukan khulu'. Berarti akhlak itu. Kembalinya pada akhlak. Khulu' kembali kepada akhlak. Kemudian kalau khalq Pada Allah. Yang pencipta. kepada Allah sang pencipta. Jadi khuluq adalah akhlak, kalau khalq adalah ciptaan. Jelas ya? Belum ada yang dapat nih. Dapat. Bagi dua. Terserah tuh. Allah. Jadi khuluq adalah akhlak. Kalau khalq tadi dari khaliq, betul. Ya, ciptaan. Jadi khuluq itu surah batinah. Ya, kalau khalq itu surah
lahir, memang ciptaan terlihat. Ya, tapi kalau khuluq itu dia tersembunyi. Dan yang akan kita bahas di sini lebih kepada khuluq. Ya. Khuluq yang dapat membantu kita ya, untuk menuntut ilmu. Ya, di sini di antara hadis yang menyebutkan di dalamnya ada khuluq. Nabi SAW pernah bersabda ya, atau pernah menyatakan kepada Asy-Syaikh Abdul Qayyim, inna fika khaslatain. Enggak apa-apa biasa dulu ya. Inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal ana. Ada dua sifat, ada dua hal yang Allah cintai pada dirimu. Yang pertama adalah al-hilm, yang kedua adalah al-ana. Hilm apa hilm? Hilm? Bukan hamil, apa dia? Jauhnya ya. Angan-angan atau mimpi? Hulu. Ya mirip. Tulisannya betul sama. Tapi hilm yang maksud di sini adalah kesabaran. Betul ya? Al-hilm kesabaran, al-ana tidak tergesa-gesa. Jadi bagus itu. Allah suka orang yang sabar. Makanya ada orang bilang al-hilmu bit tahallul. Ya, caranya sabar itu harus disabarkan memang. Ya. Kemudian ada al-ana tidak tergesa-gesa. Dijawab oleh seorang sahabat ini, qala ya Rasulullah, ahuma khuluqani takhallaqtu bihima am jabalani Allahu alaihima. Apakah dua akhlak atau perilaku tadi itu saya diciptakan, saya berusaha, itu hasil usaha saya atau Allah memberikannya kepada saya? Qala bal jabalakallah alaihima. Ya, tetapi dua perilaku itu Allah yang memberikan sebagai fitrah kepada Anda. Jadi akhlak atau khuluq itu ada yang sifatnya jibilli, ada yang sifatnya memang dari lahir seperti itu. Memang dari lahir dia udah penyabar, penyayang, atau sebaliknya dari lahir dia sudah strong. Tapi ada juga khuluq yang harus dengan takhalluk, khuluq yang harus dengan usaha ada. Bahkan di antara para sahabat ada yang memang dinasihati sama Nabi untuk mengubah perilakunya. Kita sudah pernah bahas di hadis Bulughul Maram, ada seorang sahabat yang minta wasiat, jawabannya apa? La taghdab. Berarti kan perilaku dia sukanya mungkin ya, di antara tafsirnya begitu. Makanya Nabi nasihati perilakunya ini diubah ya, dengan tadi la taghdab. Ya. Kalau masalah khuluq, nanti kita sering dengar ya kalau kajian ada penuntut ilmu gitu ya. Tapi ada bagian yang sebenarnya itu terlewat, sering kali terlewat. Ketika kita bicara khuluq, ketika kita bicara adab, seringkali bayangan kita adab seorang murid sama gurunya, adab seorang murid sama murid yang lain, adab seorang murid sama dirinya. Padahal sebelum itu semua adab yang paling penting kita perhatikan adab sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Jadi pada muhadarah kali ini atau risalah kali ini, Syekh membagi khuluq ya, yang dimaksudkan kepada dua bagian. Ya. 3 khuluq berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla dan 3 akhlak yang lain berkaitan dengan makhluk. Ya. Jadi khuluq berkaitan dengan Khaliq, kemudian khuluq berkaitan dengan makhluk. Nah, yang pertama, jadi kita tiga dulu yang berkaitan dengan Khaliq. 3 akhlak, 3 perilaku yang harus kita
jaga ketika bermuamalah dengan khalik. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla? Awalan, talaqqi akhbarihi bitasdiq. Talaqqi akhbarihi bitasdiq. Apa tasdiq? Percaya. Yang pertama itu dulu. Yang paling pertama. Dan dalilnya banyak ya. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu harus percaya dulu kalau memang dia hadisnya sahih. Kalau berkaitan dengan Allah berarti ayat pasti sahih ya Al-Qur'an. Tafsiran yang kita pahami juga sudah betul. Berarti apa yang harus kita lakukan? Tasdik. Kenapa harus tasdik? Ini modal penuntut ilmu. Ya. Kalau dia yakin ya dengan ajaran-ajaran yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dia akan kuat melawan syubhat. Ya. Makanya kalau ada penuntut ilmu, saya nggak bilang penuntut ilmu, mungkin kalau ada orang musaqqaf, ya, baca-baca Al-Quran, ya, lihat-lihat hadis, lihat-lihat buku-buku Islam, tetapi hatinya apa? Menolak. Dia coba baca buat telaah aja di mana nih yang lemahnya gitu. Ya. Akhirnya orang malah karena syubhat. Karena dia tidak membaca dengan tasdik, dia tidak membacanya dengan keimanan. Ya maka ini yang perlu kita perhatikan. Termasuk juga ya berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah dengar hadis idza waqa'a dzubab, kalau ada lalat jatuh ke minuman, ya kan? Idza waqa'a dzubab fi sharabi ahadikum falyughmishu thumma liyanza'. Fa inna fi ihda janahayhi da' wal ukhra shifa. Ya. Jadi kalau ada lalat, dia apa? Masukin Dicelup, kemudian dibuang. Karena satunya penyakit, satunya lagi penawarnya, obat. Ini kan hal-hal goib, iya nggak? Ini hal-hal goib. Kita mau baca tafsirannya boleh, mau diteliti lalatnya juga boleh sih. Tetapi di hati kita harus apa? Tasdik. Harus tasdik. Siapa yang lebih mengetahui hal ini kecuali Allah dan Rasul? Rasul nggak bicara hal-hal goib hasil pemikiran sendiri, enggak, ini dari wahyu. Ya, setuju ya Bu Wahyu ya. Nah, ya karena Nabi SAW tidak mengetahui hal-hal yang baik kecuali diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Ya, dia tidak mengetahui hal yang baik. Ya, maka harus tasdik. Nah, itu singkatnya. Kemudian yang kedua, tasdik sudah. Yang kedua, talaqqi ahkamihi bitanfidh wa tatbiq. Jadi yang pertama tasdik, yang kedua ini tanfidh dan tatbiq. Mirip sebenarnya. Tanfidh dan tatbiq apa maksudnya? Yunafidh, yutabbiq. Tasdiq walaan nutabbiq. Nunafidh. Kelihatan maksudnya ngapain? Gerak ini kan, melakukan ya. Jadi kita udah percaya, sekarang dilakukan. Ya. Dilaksanakan. Ya, jadi hukum-hukum itu untuk dilaksanakan. Ya. Dan tidaklah ada syariat-syariat yang datang. Ya. Kadang-kadang datang dengan kesulitan. Ya. Puasa kemarin bulan Ramadan sulit apa? Mudah. Mudah-mudahan mudah. Karena musim dingin, panas. Puasa itu kan susah. Kita sering dengar ya, non muslim berusaha puasa ya. Kan kelihatan tuh setengah mati dia berusaha untuk puasa. Belum terbiasa. Anak-anak yang belum terbiasa juga itu kan minta itu ada es krim gitu kan.
Dan kita mungkin kadang-kadang dalam beberapa kondisi kesulitan. Ya. Tapi kita yakin dari tasbih ada hikmahnya, ya. Ada kebaikan di sana, maka kita tanfid, ya. Maka kita walaupun ada tantangan kita laksanakan. Atau yang paling dekat kemarin ke Mekah itu, Aduh. Itu. nostalgia. Full. Di perjalanannya, ya kan? Capeknya, di Mekahnya, capek tenaga, capek dana juga kan? Tapi itu semua nanti insya Allah akan menjadi tabungan bagi kita. Ya, jadi kita tahu bahkan beberapa kesulitan kita terjang, ya, untuk melaksanakan di antara perintah dan tuntunan. Nah, ya, makanya untuk melaksanakan ini, ya, mungkin, ya, seringkali awal-awalnya sulit, tapi nanti lama-lama akan mudah sebagaimana yang sudah dirasakan oleh mayoritas kita semua insya Allah. Sholat yang tadinya susah, yang tadinya sulit bagi orang yang baru belajar, tapi lama-lama dia akan, kalau kesulitan akan malah sholat gitu. Wasta'inu bisabri was-sholat. Atau bahkan sampai derajat waju'ilat qurratu aini fi shalah. Ya, malah tenangnya hati, ya, tenangnya jiwa justru ketika sholat. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adab kepada Allah Azza wa Jalla, akhlak kepada Allah, yaitu talaqqi aqdarihi bis sabri war ridha. Menerima takdirnya dengan sabar, apa sabar? Sabar. Dan ridha, apa ridha? Ridha itu kalau di kita rela, lapang saja. Makanya huruf dad di Indonesia jadi lam, ridha jadi rela. Makanya ada murtadha jadi murtadha. Nah itu murtadha jadi murtadha. Memang dad jadi lam. Itu bahasa lama, bahasa jadul. Dan ada beberapa kata lain yang dad di Indonesia jadi lam. Alhamdulillah. Gimana tuh takdir itu? Tadi kita sebutkan dengan sabar dan ridho. Apa bedanya sabar dengan ridho? Emang beda ya? Kadang-kadang kita bilang ikhlas, ini ikhlas juga mengalami pergeseran makna. Apa bedanya ridho dengan sabar? Sabar itu menerima kebenaran. Sabar menerima, terus Ridho itu menerima iman. yang ini terimanya full, yang ini terimanya setengah-setengah. Menerima iman tuh. Ikhlas karena Allah. Nah, jadi supaya ini jelas, saya bagi orang menerima takdir itu ada 4. Dan ini faedah disampaikan oleh Syekh Khatlan. Tingkatan paling rendah dulu, paling tinggi dulu nih. Paling rendah dulu ya. Paling rendah itu orang menerima takdir. Ketika bertemu takdir dia tidak menerima, justru kebalikannya dia malah tidak menerima. Ketemu takdir buruk, apa yang dia lakukan? Misu. Wah, apalagi sampai menyalahkan Tuhan, menyalahkan takdir. Apa jambak rambut, ya. Tarik baju, teriak, pukul kepala. Ini tidak menerima takdir dan dia lakukan hal-hal yang dilarang tadi. Ini dosa apa dosa? Dosa kuadrat. Kemudian tingkatan yang ketiga. Yang ketiga ini namanya adalah sabar. Oh, sabar ketiga. Dekat banget sabar. Kenapa sabar ketiga? Karena orang yang sabar itu hatinya masih berat. Jadi orang sabar itu hatinya ada rasa berat, tapi dia masih menahan dirinya untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Dan ini hukumnya apa sabar? Sabar yang seperti ini hukumnya wajib. Ini minimal harus sabar. Jadi dia berat, dapat takdir berat, ya.
tapi tidak menyalahkan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Ini wajib menahan diri. Jadi sabar itu menahan. Kebayang ya sabar ya. Jadi sabar itu menahan. Kemudian yang kedua, atasnya sabar ini baru namanya ridho. Gimana tuh ridho? Kondisi dia sebelum dapat musibah dan setelah dapat musibah sama. Hatinya gak berat, legowo, gak kepikiran, apalagi gak melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi mana yang lebih tinggi, ridho apa sabar? Ridho, rela, legowo, apa lagi? Murtah, ikhlas. Versi bahasa Indonesia. Versi bahasa Arab beda lagi. Nah, sudah? Yang paling atas apa berarti atasnya ridho? Atasnya. Yang paling atas. Ada yang bilang tadi. Depannya syin, betul. Syukur. Kebalikannya sabar. Kena musibah malah bersyukur. Dia sebelum dapat musibah segitu, setelah dapat musibah bukannya sedih malah senang, bersyukur. Ini tingkatan paling tinggi. Dia tahu dengan musibah itu dosanya berkurang, dosanya ada yang diampuni. Sampai duri yang menusuk kulit kita pun bisa menghapus dosa. Nah, makanya yang bisa syukur ini tingkatan paling tinggi. Tapi minimal kita harus sabar. Ya. Nah, jadi yang ketiga adalah menerima takdir dengan sabar atau ridho. Atau lebih baik lagi apa? Syukur. Tapi harus perlahan ya. Biasanya mulai dari sabar dulu. Baik, ini berkaitan dengan akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas insyaallah? Wadah ya? Ya ini. Dan banyak ya kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, wa basyirus sabirin. Dan insyaallah tidak perlu diperpanjang. Bagian yang kedua sekarang adalah husnul khuluq sama siapa? Sama makhluk. Jadi sama khalik sudah, sekarang sama makhluk. Kita pakai istilah yang digunakan oleh Al-Hasan Al-Basri, di mana beliau mengatakan apa maksudnya husnul khuluq dengan makhluk? Beliau ringkas dengan 3 akhlak saja. Ya. Yang pertama adalah kaful adha. Ya. Boleh diikuti kaful adha. Kaful adha. Yang kedua badlun nada. Badlun nada. Dan yang terakhir talaqatul wajh. Panjang. Talaqatul wajh. Pernah dengar sebelumnya? Kaful adha, badlun nada, talaqatul wajh. Ya, kita fokus di 3 ini dulu aja supaya bisa diamalkan gitu. Yang pertama adalah kaful adha. Apa kaful adha? Menerima yang ada. Menerima yang ada. Oh, ini cocok logi. Ada gitu. Kaful adha itu ada yu'dini itu sakit. Mencukupkan diri dengan sakit. Tapi kaf tadi mirip cukup, membatasi, menahan. Ya, bisa berarti begitu. Jadi kaful adha itu tidak menyakiti makhluk. Kan tadi akhlaknya kepada makhluk ya. Jadi kaful adha anil makhluk, tidak menyakiti siapa? Tidak menyakiti makhluk. Kalau sama binatang. Binatang juga makhluk. Ya. Ini yang jadi fenomena. Ya. Di kita giliran ada hewan berkaki 4 yang namanya kalbun, yang namanya anjing, ya memang haram. Maksudnya najis. Ludahnya kemudian dibeli haram, kemudian dimakan juga haram. Tapi apakah boleh kita sakiti? Nggak boleh.
Kita lihat anjing, saya biasa ya sebutkan nama hewannya. Kita lihat anjing berkeliaran di ria, di dalam kampus, hidup dengan damai, kasih minum, nggak apa-apa. Ya bahkan kita dengar kisah seseorang yang masuk surga karena memberi minum siapa? Anjing. Siapa atau apa? Ya, padahal pelacur. Ya. Jadi sama, semua makhluk harus disayang, kaful adza. Ya, makanya orang yang mengaku muslim harusnya menjaga sesama manusia, menjaga sesama makhluk hidup, menjaga juga lingkungan. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan manusia juga, menyakiti itu bukan hanya sekedar apa biasanya kalau menyakiti? Maka fisik. Fisik, apalagi kalau menyakiti? Pakai lisan. Pakai lisan, apalagi? Fitnah. Ya, fitnah, ya, jiwanya, kehormatannya, juga hartanya. Ya iya juga termasuk. Wah. Boleh. Ya. Makanya Nabi SAW ketika berkumpul, wah ini nanti di hari apa? Hari Arafah, hari rayanya yang umat Muslim ketika kumpul itu kan biasanya wasiat yang paling keras, ya, wasiat yang paling penting. Apa beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Ya. Darah, oh ini paling keras. Harta dan kehormatan ini haram kita usik, haram kita sakiti, haram kita hancurkan, kita ganggu. Ayo. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana mulianya, hormatnya, haramnya hari ini, fi syahrikum hadza, di bulan yang mulia ini, fi baladikum hadza, di tanah yang mulia ini. Di mana itu? Di tanah. Ya. Khutbah di sana. Nah, makanya ini hati-hati ya, khianat sama orang. Ya. Mengganggu maslahat orang, hati-hati. Ya, makanya Nabi SAW juga pernah berwasiat yang agak keras lagi. Wallahi la yu'min. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali. Kita kadang-kadang kalau dibilang sama orang gitu, kamu gak beriman, marah ya. Ini Nabi bilang 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Siapa? Jeddah. Qila man ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jarahu bawa'iquh. Ya. Ketika tetangganya tidak selamat dari bawa'iq dia. Apa bawa'iq? Syurur, kejahatan, keburukan. Apalagi tetangga. Hati-hati. Kita biasanya kan konflik paling keras sama siapa? Sama tetangga. Ya, karena kita ketemu, kalau ketemu nggak konflik kan. Tapi hati-hati, harus menjaga syarr kita. Nah, ini berkaitan dengan apa tadi istilahnya? Kaful adza. Jadi kaf itu stop, ya, menahan. Tidak, adza tadi menyakiti, memburuki, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, apa namanya yang kedua tadi? Masya, badlul nada. An-nada tulisnya pakai alif maksur. Badl an-nada. Apa nada? Panggilan. Handphone antum gitu. Ya, nada itu bisa disebut sebagai karom. Karom di sini lebih ke murah hati, dermawan. Jud ya, juga sama. Jadi intinya mudah untuk membantu orang lain, memberikan kebaikan. Jadi kalau keburukan ditahan, jangan netral. Ustaz kata Ustaz nggak boleh nih keburukan di rumah aja terus ya, di kamar aja, jangan. Lakukan sebaliknya, badlun nada. Ada kebaikan apa yang kita punya, ada kelebihan harta, ada kelebihan tenaga, ada kelebihan ilmu.
Apalagi yang lebih bisa. Nasihat. Nasihat. Pokoknya kebaikan-kebaikan yang kita miliki itu dibadal. Kasih ke orang, bantu. Ya. Bahkan sekedar ya. Jadi ngebantu juga nggak harus uang ya. Nggak harus uang. Ya, bahkan sekedar orang punya hajat apa kita arahkan ya. Bakolah di mana gitu ya. Rumah sakit di mana itu termasuk badlu an-nada. Ya. Makanya Nabi SAW ya, pernah bersabda ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ketika melakukan keburukan langsung diikuti dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi khaliq bermuamalah sama manusia, ketemu orang, ketemu tetangga nggak apa-apa, ya, dengan akhlak yang baik. Ya. Dan di antara akhlak yang baik juga ketika kita dijahati, dizolimi, diburuki ngapain? Lawan. Kalau nggak sampai kedoliman lagi, cuma diburukin aja akhlaknya, oke. Dia baik, dimaafkan. Yang paling pertama apa? Dimaafkan. Apa dalilnya? Wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Gampang kan jadi muhsinin? Iya. Berat. Enggak usah uang. Ya harus uang. Jadi muhsinin bisa memaafkan orang. Enak jadi muhsinin gampang. Wa anta'fu aqrabu lit-taqwa. Kita memaafkan itu lebih bertakwa. Wal ya'fu wal yasfahu faman 'afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Mau nagih ajar ke dia maka Allah. Iya kan? Ini yang paling utama. Tapi kalau kita lihat tadi ayat yang terakhir, faman 'afa wa aslah. Ya. Jadi dia bukan sekedar afu, tapi ada islah. Ya. Maksudnya gimana itu? Gimana maksudnya? Kadang-kadang ada pertanyaan seperti ini. Apakah kalau kita memaafkan kita dizolimi orang jahat gitu ya, atau orang yang khilaf ya, istilah orang di kita khilaf. Ya. Khilaf itu apa sih bahasa Indonesia? Lalai, orang yang lalai, lebih lembut. Kita ketemu orang yang lalai, nggak sengaja mungkin. Apakah memaafkan itu otomatis yang terbaik? Kalau kita dijahatin, apakah memaafkan otomatis dia yang terbaik? Belum. Nah, tadi kan kita sebut paling baik memaafkan. Tapi apakah secara mutlak semua orang jahat kita maafkan? Belum kan? Kenapa begitu? Di dalam ayatnya tadi bukan cuma afa, tapi wa aslah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ada sebagian orang itu memang dia melakukan keburukan nggak sengaja, kepepet. Ya, dia melakukan keburukan tapi hatinya menolak. Sama kita juga udah langsung. Sebenarnya kita tahu dan kita menegur saja dia sudah rujuk gitu ya. Sudah kembali. Kalau Ya seperti ini dimaafkan. terintimidasi itu khilaf apa bukan? Terintimidasi siapanya? Banyak kita. Misalnya seseorang diintimidasi keluarganya buat jaminan keamanan, dia harus melakukan ini. Oh, dipaksa. Dipaksa. Itu tafsirnya panjang. Keluarganya diapain dulu, orangnya setinggi apa gitu. Itu macam-macam nanti kalau terpepet gitu. Tapi secara umum tadi, kalau kita ketemu dengan orang yang katakanlah melakukan kejahatan tadi, kalau dilihat ini kayaknya orangnya udah tobat gitu ya. Bisa jadi memaafkan itu adalah cara yang terbaik. Tapi ada sebagian golongan ketika dimaafkan malah melunjak. Ketika dimaafkan malah tambah lagi. Ya, malah semakin betah. Ya. Maka ketika ini kondisinya faman afa wa aslah. Aslahnya harus kita tegakkan. Kita harus meluruskan, kita harus membenarkan.
Ya kadang-kadang sampai kepada pengadilan, kadang-kadang kalau pada beberapa kasus ya. Polisian, kalau pembunuhan gimana? Kita maafkan gitu. Tapi yang membunuh yang lain lagi. Iya kan? Harus ada islah. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah Syekhul Islam pernah mengatakan al-islahu wajib wal 'afwu mandub. Islah itu hukumnya wajib. Kalau orang dimaafkan dan dia sudah bisa islah, sudah bisa betul lagi, alhamdulillah. Ya, berarti dapat wajibnya, dapat mandubnya, dapat sunnahnya. Tapi kalau orang dimaafkan tapi tidak islah, tidak kembali lagi kepada kebenaran, kadang-kadang afunya ini harus ditinggalkan supaya kita pegang yang wajib, supaya dia bisa kembali. Nah, jelas insyaallah ya. Jadi tidak ada kontradiksi dan sistem kenegaraan alhamdulillah sudah memfasilitasi, ya, memfasilitasi ada mediasi di awal kalau cuma hak pribadi kita lihat orang gimana. Tapi kalau sudah sampai hak umum, ya harus ditindak, harus ditindak. Nah, ya itu mungkin beberapa nasihat ya, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yang beliau tuliskan di dalam risalah untuk para penuntut ilmu. Baik, nasallallahu taala an yaj'alana minal mutamassikin bi kitabih wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga belum? Setelah barulan ada apa ya? Terakhir apa? Talaqatul ya ringkas. Talaqatul wajh itu ringkas. Apa? Sudah kebayang ya? Sudah kebayang ya? Belum. Tolak. Dari tadi nyambungnya ke kitab nikah terus ya. Apa Ustaz? Talaqatul wajh. Wajah itu apa? Wajah. Muka. Wajahnya harus apa? Tolak. Kembalikan. Wajah yang berseri. Udah gampang ya. Dalilnya pun masyhur insyaallah. La tahtiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Ya, janganlah kalian memandang rendah kebaikan apapun walaupun hanya sekedar memasang wajah yang Tersenyum maksudnya. Berseri tersenyum. Sebenarnya tersenyum Jadi dan senyum itu manfaatnya banyak. Ya, awet muda. Manfaat untuk diri kita sendiri, kitanya bahagia, buat orang lain juga kita menyebabkan kebahagiaan. Menyenangkan. Ya, jadi itu tiga ya. Nah, ya mungkin itu ringkas saja nasihat yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Dan berikutnya adalah sesi tanya jawab. Apa perlombaan dulu? Tanya jawab. Oke, ringkas ya. Nah. Tadi kan aku menyebutkan 4 perkara yang harus kita lakukan. Kemudian diantaranya yang ketiga sabar, ikhlas dan bersyukur. Tipsnya agar kita bisa 3 itu tersebut: sabar, ikhlas dan bersyukur. Tipsnya. Nah, kalau ini berarti berkaitan dengan takdir tadi ya. Sebenarnya secara umum itu kan berkaitan dengan perilaku dan saya usahakan singkat. Syekh sendiri menyebutkan, tadi kan kita sudah sebutkan pentingnya berakhlak yang baik, berperilaku yang baik. Bagaimana caranya untuk mendapatkan akhlak tersebut? Ringkasnya 3. Yang pertama, karena kita punya modal tasdik tadi. Yang pertama adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat di Al-Quran ini tuntunannya apa? Tadi kan ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan fadilahnya orang bersabar, dapat kabar gembira. Yang ngasih kabar gembira siapa? Allah. Kita dapat kabar gembira dari kafilah ini udah senang banget ya. Ini ada THR lebih, ada tiket misalnya, udah senang. Tapi bagaimana kabar gembira yang disampaikan langsung oleh Allah Azza wa Jalla? Dan banyak ayat tentang itu. Kemudian yang kedua juga yang membantu adalah mujalasatul akhyar. Duduk bersama orang-orang yang tadi antum maunya apa? Sabar. Duduk sama orang-orang sabar. Sharing. Duduk sama orang-orang syukur. Antum pengen punya keinginan semangat menuntut ilmu, duduk sama orang-orang yang semangat menuntut
Menurut aja mau ada orang main futsal ini ke wadi lalala ya nggak usah sih biar. Ya itu. Kalau kita mau menjaga semangatnya kita duduk sama siapa? Sama yang sama yang kita mau. Ya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan mathalul jalisis salih wal jalisis su kama mathalu sahibil misk. Sering dengar ya? Ya. Sebaik-baiknya teman itu kayak ibarat penjual parfum. Kalau mau wangi ya duduknya sama orang yang wangi. Ya. Jadi penting punya komunitas yang bagus itu penting. Kemudian yang terakhir adalah melihat apa akibat dari perilaku yang buruk. Ya, kalau tadi ketika dapat musibah, ya, kemudian dia nggak bersabar, banyak. Kalau dia sampai menyalahi takdir, urusannya panjang. Kalau dia memukul wajah, ininya sakit kan gitu. Intinya sakit, musibahnya nggak berubah. Kalau dia merobek baju, bajunya mahal, rugi kan gitu. Dilihat panjang, jangan pendek. Dilihatnya lebih panjang. Jadi itu tiga lagi ya makanya 3 tips ya insyaallah. Yang pertama kembali kepada dalil, yang kedua tadi mencari teman ya, yang kita inginkan akhlaknya, kemudian yang baik akhlaknya, dan yang terakhir adalah melihat efek buruk dari apa yang kita lakukan atau mau kita lakukan. Nah, mungkin itu. Oh iya, betul. Semuanya yang dibahas dari awal sampai akhir itu apa? Gak ada hubungannya dengan ayat yang disebutkan Allah SWT. Wasari ulama Nah, sangat berkaitan. Ya. Jadi ketika kita ya, melakukan hal-hal yang baik tadi, ya, kita itu juga lahir kepada apa? Tunduknya kita kepada perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang baik, itu juga semoga kita mendapatkan maghfirah. Jadi efeknya sama. Ya. Dan maghfirah juga termasuk perilaku yang harus kita, bukan maghfirahnya, istighfarnya, ya, minta ampunannya, termasuk perilaku yang juga harus kita jaga. Yang susahnya itu bagi kita ini wal-afin 'anil nas. Oh gitu. Dendam, jengkel itu kadang setan itu masih nempel terus. Dikasih tempat. Iya. Jadi biarpun teman kawan kita, saudara kita berbuat baik, salahnya sekali, udah hilang. Ya semua Iya, mungkin. semua hilang yang kebaikan tadi. Saya pribadi juga mungkin Baik termasuk yang sulit. Masih ingat. Jadi wajah-wajah tadi dibuang, punya wajah satu lihat itu. Ya. Memang hal-hal yang besar, hal-hal yang ganjarannya besar, itu pasti perilakunya juga besar, usahanya juga besar. Ya. Tadi kan ganjarannya besar sekali. Ya, orang yang memaafkan, dan Allah memerintahkan itu berkali-kali di dalam Al-Quran, bukan cuma sekali. Karena apa? Karena tahu orang itu sulit memaafkan. Al-Quran itu tidak pernah menyuruh seorang ayah atau ibu menyayangi anaknya. Kenapa? Otomatis ayah dan ibu pasti sayang anaknya, minimal dalam hatinya, gitu ya. Otomatis. Tapi kalau seorang anak diperintah untuk bakti sama orang tua, ya, karena beberapa orang tidak diberikan taufik untuk mudah berbakti kepada orang tua. Jadi diperintahkan. Ya, tadi memaafkan pun perintahnya berkali-kali. Ya memang karena itu perlu usaha dan tidak bisa langsung. Ya. Apalagi kalau kesalahannya yang betul-betul besar, itu ingatnya bisa bertahun-tahun. Ya. Dan semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa menjalankan amanah dan tuntunan dan tuntutan yang telah diberikan kepada kita. Nah, baik, silakan dari Abu Khadir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musabaqah pertanyaannya cukup mudah. Sebagaimana biasa, tadi sebelum kajian Ustaz kita akan menyampaikan mukadimah ya. Coba tirukan tadi mukadimahnya bagaimana, dan berbahasa Arabnya itu sekalian terjemahannya sampai dengan amat badu.
Nggak secara garis besarnya saja nggak apa-apa. Nggak harus mirip sama Iya, iya. Nah, hadiahnya ini yang paling besar di antara dua yang lain. Ini maju, betul andalannya kan Gak ada yang apa? ada. Yang ingat. Yang Yang apa? perhatikan Allah, yang perhatikan Allah. Tadi yang paling sering dipakai kok. Bukan dipakai ada, tapi dipakai orang-orang. Tetap. Ya di lompat-lompat aja. Heeh. Itu yang bisa ketangkep gitu ya. Ya. Ya kita harus berakhlak seorang Bukan hebatnya. Ya, mukadimahnya dalam bahasa Arab. Ya. Oh, nama kata depannya inna. Ini akan menjadi. Nah, ada itu aja. Antum yang tunjuk deh. Iya, Antum mau jawab dulu? Dilewat, saya foto dulu. Innal hamdalillah Ayo. nahmaduhu wa nastaghfiruh Saya bahasanya kata anfusina Ayo. wa min syarri a'malina Min syarri a'malina. may yahdihillahu fala mudilla lahu Ayo. wa may yudlil fala hadiya lahu. Masyaallah. Dikit lagi asyhadu an la ilaha Asyhadu an la illallah ilaha illallah Muhammadan rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. dan nabi Allah. Pada zaman. Cukup? Cukup apa sih? Yang paling besar ini hadiahnya Masya. Pertanyaan terakhir. Yang terakhir. Siapa yang bisa menyebutkan 3